Coba. Ini udah mulai? Udah mulai. Udah mulai. Oke, assalamualaikum sahabatku di hari Waalaikumsalam. yang indah ini. Ngentot. Pagi-pagi anjing ngubungin gua bangsat buat podcast anjing. Demi keberlangsungan kawan susah podcast Demi menghujat mahasiswa-mahasiswa sok benar. yang sok pintar, Sok pintar. apalagi mahasiswa yang baru datang Turki sok-sokan. Wah, benci Ah, banget. anjing tuh. Apalagi Kayak enggak, gimana, Mas? apalagi gini, baru punya IG, foto post Hah? pertama Turki semua. Anjing, benci banget aku. Anjing. Emang sih bener. Kalau kita kan masih ada foto di Indo, minimal ada teman-teman kita yang di Indo. Ini enggak, post pertama Turki sampai sekarang Turki semua itu kayak aduh, Kayak no kayak comment. anjing gitu. Aduh, beban negara ini. Ntar abis itu malah ujung-ujungnya ini nyerah balik ke Indo lagi, Mas. Buat akun IG baru. Kok enggak Biar gak ketahuan. diarsif. Diarsip. Iya, diarsip. Kok enggak gitu bilangnya itu. Setahun cuma percobaan di Turki, cuma bahasa doang. Akhirnya cocok di Indo. Kadang gitu alasannya. Itu ya alasan Padahal anjing sebetulnya tuh. padahal nggak kuat, padahal asli nggak Gak kuat. kuat. Menyerah di tengah jalan anjing. Kalau misalkan menyerahnya karena dia sadar bagus. Tapi kalau Iya, karena kemampuan itu malu banget, Cok. bener sih anjing. Mending sadar. Aku sadar misalkan Turki susah mending di Indo. Tapi kalau misalkan sok-sokan sok kuat tapi nggak kuat, nah itu yang ngeselin. Bener. Anjing, pagi-pagi udah diajak menghujat anjing sama kau doang. Kau doang anjing yang ngajak tiba-tiba anjing. Nah, kan antum sibuk. Kau udah rapat, jadi rapat. Jadi siang. Waduh, orang sibuk. Ampun, aku udah orang berteman dengan orang Kau sukses kan, ini. kau kan juga sama anjing ada rapat siang juga anjing. Kita harus produktif lah, produktif. Walaupun tidak berguna, minimal produktif. Produktif menghina Produktif orang. untuk itu bener. Kau sampai niat loh beli mic kayak gitu loh. Soalnya buat podcast mas, buat podcast di mana? Oh yang, Di sebelah. waduh, emang salut sih, keren sih. Ciri-ciri orang Nah, iya, sukses, ciri-ciri orang sukses. tidak anjing. Amin Ini bangsat, didoain sukses amin, nggak amin, apa-apa. Ku tampol kok anjing, ku tampol kok. amin. Si tolong. Jadi gimana? Kita bahas apa kali ini? Kita bahas apa ini? Aku juga bingung cuk mau ngebahas apa Iya, anjing. cowok. Kita ujung-ujungnya menghina orang ujung-ujungnya. Pagi-pagi disuruh nge-record kan jadi otak mandek anjing. Justru itu yang paling seru. Orang akan bingung dengan obrolan apa. Kemarin udah kuliah, sekarang apa ya? Oh, mas. Fenomena. Nah, sekarang aku tanya nih, gimana kehidupan di Turki antara Kırklareli dan Kütahya? Kau kan udah 2 tahun Kırklareli dan hampir 2 tahun di Kütahya. Gimana kau menurut kau? Enak mana tipikal orangnya? Kalau Pribadi. menurutku Kau pribadi. tadi ya sebetulnya keduanya sama-sama gak enak sih anjing. Seriusan? Bukan gak enak, maksudnya di sisi lain kayak gimana ya? Lebih Anjing nih mending. kalau misalnya kalau Lebih mending. kalau mending lebih mending Kutahya berarti. Orang Indo atau orang OT atau gimana? Lingkungan apapun lah. Orang Indo kalau orang OT-nya lebih enak ke Klareli sih gue. Ya Kırklareliku juga. OT-nya terbaik Kırklareli. Lebih ramah. OT-nya terbaik, lebih ramah. Oke. Tapi kalau versi lain, misalkan murah dari, misalkan itu versi murah terus dari keramahan orang asing. Keramahan orang asing bagus mana ya? Sebetulnya kayaknya bagus Kutahya sih mas. Karena Orang aku asing. orang asing kan. Hmm. Kayaknya bagus Kutahya sih. Iya bener. Tapi masalahnya kan kalau di Kutahya kebanyakan orang Arabi. Oh iya. Sahabat-sahabat antum ya. Bukan sahabat-sahabat Anda. Anda kan tidak tomer Oh, bersama-sama mereka. oh iya iya. Oh, oke. Berarti tapi kalau untuk OT emang Kırklareli terbaik sih. Aku ngaku Di itu. Kutahya yang terbaik. Terus Pokoknya Kütahya. gimana mas? Pokoknya Pokoknya gimana? bodoh amat. Orangnya bodoh amat. Kan konservatif sini. Termasuk yang bodoh amat. Ah, Jadi kurang seru kalau menurutku. Makanya kalau untuk pulang kampung halaman, aku suka banget Kırklareli. OT-nya, lingkungannya, orang Indonya banyak. Suka banget aku. kalau Dibanding aku Jepangnya. malah kalau aku orang Indonya malah kurang. Gak tahu mengapa apakah lingkunganku bersama orang-orang bangsat semua.
Karena Maksudnya karena kau mungkin udah nyaman dengan lingkungan barumu sekarang. Bisa jadi. mungkin, Bisa jadi. mungkin. Kalau aku udah bisa beradaptasi di konya. Aku juga udah punya temen. Udah ada temen lah. Jadi sekiranya udah mending lah. Betul. Kalau aku juga udah mending di Kutahya sih daripada di Klareli. Bahkan anak-anak di Klareli nyuruh, ayo Kip kita ayo lu ke Klareli. Oh enggak, gue ada apa di Klareli anjing. Karena aku telah merasakan 2 tahun. Aku Iya setahun setengah. benar. Aku setahun setengah. Setengahnya Ah, Erasmus kemarin. Lockdown, terjebak 6 bulan. Erasmus. anjing. Erasmus di Eropa. Tapi kok berapa orang? Orang Kutahya, pelajar Indo? 43, 43, 42, 42. Baru udah bakal bertambah lagi tahun ini. Insya Allah. Bakal bertambah sama bakal berkurang. Udah menjamin berkurang ya? Udah menjamin berkurang ya, Antum? Udah menjamin berkurang. Karena kan, apa ya, gue tuh suka main kesana sini kan. Kalau di Oke. Kutahya. Nah, Nah, gue suka nanya, pada yakin mau di Kutahya? Enggak bang. Kenapa? Gitu kan. Gue hmm. nanya, lingkungannya. Maksudnya lingkungannya gimana gitu kan. Pada toksik semua. Oke gitu. Oke, Mhm. oke gitu kan. Ya udah, abis itu gue bilang, ya kalau lo nggak mau toksik, lo menjauhkan diri lo aja dari orang Indo, aman deh. Oke, oke. Iya sih. Kalau gitu, soalnya kayak banyak yang terpatok sama karena lingkungan juga. Mungkin kan rata-rata kalau misalnya sebagian agen di Oke, Turki membawanya anak-anak pondok pesantren kan. Jadi ketika pas benar-benar. dihadapkan oleh lingkungan yang liar, jadi kayak kayak bukan lingkungan gue banget Kaget, istilahnya. kaget gitu Kaget dengan gitu kan. lingkungan baru. Kaget. Oke. Malah Iya sih, gitu. benar-benar. Tapi emang anak-anak Kutahya pada alim-alim nggak? Mayoritas? Sebenarnya? Enggak sih. Atau tengah-tengah? Mungkin cewek-ceweknya yang alim, Alim, yang oke. laki-lakinya yang bangsat. Bangsat. Seperti antum ini. Lebih sesat daripada gue, Mas. Seriusan? Heeh. Oke, oke. Tapi karena Ada yang itu, tapi karena apa? mungkin Kutahya nggak ada, apa ya, belum ada senior yang udah lama gitu. Maksudnya nggak ada S2, S3. Ya Jadi nggak ada sih. sekali brutal, brutal banget. Nggak ada yang Bener, ngontrol. bener, Tapi kalau misalkan bener. ada seniornya mungkin udah S2, S3, lebih kayak tertata gitu. Kayak nggak berani. Pasti bakal dimarahi. Sebetulnya kalau gue sendiri kadang-kadang nggak bisa marah, Mas. Kan walaupun walaupun yang Kau paling paling tua, tua, tapi nggak bisa. kan? Tapi nggak bisa, iya. Karena sifat kau memang nggak bisa marah. Kau emang guyon. Orang-orang guyon kau emang. Bener anjing. Aku suka guyon anjing. Tapi kalau orang orang tipikal Kutahya sekuler atau konservatif? Anjing gue nggak bisa. Enggak, Ntar dulu. maksudnya mayoritas orang-orangnya. Kalau di Korea kan Islam banget, konservatif banget. Di Kerklarnya kan sekuler. Dari tipikal orang sekuler banget. Lebih ke sekuler. Ini sekuler sih Kutahya. Ntar dulu. Sekuler bukan konservatif ya? Karena Sekuler sih, masjid Mas. masjid kayak rame atau enggak? Kalau di Korea rame banget. Orang pasti sholat. Enggak. Lebih. Masjid enggak. Oke, Masjid sekuler enggak. berarti. Dominan ke Sekuler sekuler. ya. Masih dominan ke sekuler. Lebih Oke. ke sekuler. Oke, wow. Wah, cocok ya seperti Antum dan Ana. Bener. Bahkan dosen gue waktu itu kalau nggak salah udah lagi mau Jumatan ya. Iya, Itu lagi iya. online. Tiba-tiba dia kayak ngasih link nih online des kata gue. Anjing. Anjing, goblok. Gue mau sholat, tai. Nah, aku sama waktu di kelas juga gitu. Pas Jumatan ada kelas satu dosen, itu dia bilang, siapa yang Jumatan di sini? Di kelas, yang Hmm, angkatan cuma 3 orang. hmm, OT 2 sama aku 1. hmm. Terus bilang, kalian sholat beneran atau enggak? Gitu. Kalau telat, kalian nggak boleh masuk. Gituin. Anjing. Wah, garis keras emang. Beberapa dosenku masih yang sekolah masih banyak. Bahkan dia bilang gini, Kip, kayak misalkan cerita, Inkilab ya, Ataturk Inkilab. Kau ada kan Hmm. pasti? Dia Ada. bilang gini, Turki itu menang bukan karena Allah, tapi karena semangat orang Turki itu sendiri. Wajib. Bangsat. Anjing. Padahal, Anjing padahal asli, banget. padahal tuh aslinya kalau misalnya gue perhatiin, itu kayaknya banyak banget perjanjian anjing Mas. Iya, maksudnya Perjanjian ini ngebebasin kota-kota ini, kata gue, anjing ini mah perangnya cuma perang berapa kali anjing. panjang. Maksudnya kayak apa ya? Menang karena negosiasi gitu loh. Iya benar. Nah, cuma karena lagi
sahabat-sahabat kita yang di Indo yang nggak tahu Turki. Turki tanah Utsmani, Turki Ngentot. Khalifah. Kita dihina-hina terus sakit. Kita nggak bisa melawan dunia. Makanya anjing. Capek kita Ntar melawan dunia. setelah podcast ini kita langsung dicari, Mas. Antum aja Pak, antum aja. Aku udah bosan jadi buron YouTube. Sampai males YouTubean fake neba loh. Udah males aku fake neba. Makanya kau buat YouTube lagi ya, YouTube bangsat. lagi buat podcast. Karena gimana ya? Ya itu loh, orang-orang nggak tahu. Taunya cuma marah-marah, menyalahkan kita karena kita nggak bertanggung jawab dengan diri kita. Kita dikira membawa hate speech, kebencian di negara ini. Padahal kita nggak ngapain ya. Padahal kita menyampaikan apa yang ada gitu kan. Walaupun emang sakit sih, ekspektasinya nggak sesuai ekspektasi orang Indo lah. Mungkin gini loh, kayak semua orang itu ketika di Turki punya pengalaman beda-beda. Ada yang bagus doang, ada yang buruk doang, ada yang bagus dan buruk. Kita cerita, nggak bisa disamain dong. Kita bener. Nah, tapi orang-orang Indo yang sok tahu itu lebih pintar dibanding yang udah pernah ke Turki. Makanya anjing. Itu yang ngeselin, aduh, nyalahkan kita karena kita sering main-main, padahal kita juga bertanggung jawab dong. Ya iyalah, kalau kita main-main pasti kita langsung balik ke Indo, Mas. Atau karena banyak YouTuber positif. Mungkin anjing. YouTuber kontol lah sebetulnya. Bukan positif anjing. Lupa, kalau misalkan coba cari kuliah di Turki, oke. Ke Turki beasiswa, nggak masalah beasiswa, pengalaman. Iya. Tapi kalau kuliah Turki murah, mudah, dan murah, mudah, terus apa? Apalagi ya? Cerah, ngentot. Itu bohong membangun banget. peradaban. Membangun ngentot. Cerita juga harus ada minusnya juga dong. Nggak bagus. Iya. Diimbangin lah. Jangan terlalu over proud gitu loh. Kayak terlalu bangga kan, jangan sampai kayak gitu lah. Bener. Aku sampai membandingkan dengan pemerintah Indo kan nggak bisa, nggak etis. Beda pemerintahan, bos. Udah beda sistem, beda pemerintahan. Dan orang-orang yang itu malah banding-bandingin. Kenapa Indo kayak gini? Nggak bisa lah. Nggak ada hak apa-apa kita gitu loh. Dan juga secara segi hukum kan berbeda ya. Udah beda banget. Beda banget. Maksudnya tapi orang-orang itu sok tahu. Kayak bahkan pingin presidennya ganti kan ya banyak mau lah orang-orang anjing. Pusing. Padahal mereka nggak tahu presidennya juga rakyatnya ada gimana. Masalah. Rakyatnya ada masalah juga. Cuma orang Indo terlalu mengambil positifnya doang, nggak bisa mengambil kedua belah pihak gitu loh. Koin itu nggak sisi kanan kiri, sisi kanan doang, kiri. Kanan doang gitu ya. Aduh, susah kita melawan dunia. Berarti kesimpulannya orang Indo anjing semua, Mas. Mayoritas. Kalau semuanya susah. Tapi kalau karena ada yang benar ya. Nah, tapi yang repot itu loh, yang para pelajar-pelajar itu loh, bandingin itu kayak bener-bener kayak ya gitu sih, kayak terlalu bangga banget sama Turki gitu loh. Iya. Bahkan dikit-dikit viral seneng, kayak ada orang asing belajar bahasa Indonesia seneng. Iya. Kita tuh belajar bahasa Turki nggak ada yang peduli, Cok. Dipaksa. Makanya kata gue, anjing terlalu apa ya? Terlalu over proud lah orang Indo tuh. Biasa kita loh yang di sini belajar di Turki 4 tahun, 3 tahun lebih. Nggak ada yang peduli, Cok. Tapi orang Turki, cewek cowok belajar cuma terima kasih sama-sama. Viral. Yang follow orang Indo semua. Anjing. Bingung. Aku repot orang kayak gitu ya. Bahkan di sini ya, kan kita kan ada grup internasional ya. Oke. Nah, orang internasional ini dia pakai bahasa Indonesia. Mungkin orang Indonesia seneng, dia bahasa Indonesia. Dalam hati gue, lu tuh mau dia aja dibego-begoin, anjing. Lu tuh pinter bahasa Turki. Ngapain pakai bahasa Indonesia gitu? Lu belajar pakai bahasa Turki, bangsat. Konteksnya beda gitu loh. Kalau kau ngomong sama orang Indo, beda. Baru bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan grup internasional yang banyak orang-orang negara lain, bahasa Indonesia itu aneh, bangsat. Makanya, bahkan di grup internasional itu, gue liat pakai bahasa Arab, anjing. Kata gue, bangsat sekalian aja buat Arabi grubu, anjing. Gak usah pakai grup internasional, anjing. Internasional itu bahasa Inggris umum, dasar banget. Masalahnya ini bener, Mas. Maksudnya bener-bener bahasa Arab. Abis itu diartiin ke bahasa Indonesia. Kata gue,
ngentot kita di anjing gue tuh pengen berdekat gitu kan. Anjing kita kuliah di sini tuh pakai bahasa Turki. Atau Inggris, Kita udah Inggris belajar lah. bahasa Turki gitu kan. Atau gue bahasa Inggris lah minimal lah kalau di internasional gitu. Tapi kan kita sekarang kuliah di Turki pakai bahasa Turki, ya udah jangan pakai bahasa Arabi atau enggak bahasa Masing-masing. Indonesia. Bahasa per Jangan kaum masing-masing. iya. Kata gue, kontol anjing, sia-sia gue masuk grup internasional bangsa kalau misalnya saya begini semua. Apa beda sama grup orang Indonesia sendiri gitu kan? Maksudnya Iya, ngapain? bener. Apa faedahnya kayak gitu loh? Kayak aduh. Antara Kayak bangga dan gimana? bodoh beda tipis, Kip. Bangga dan bodoh beda tipis kayaknya. Kalau gue bilang gue nggak terlalu bangga karena kata gue anjing nih orang ngapain sih pakai bahasa Indonesia so asik bet, gue gituin dalam hati gue, anjing so asik bet ngentot, lu mau apa sih, mau deket sama orang Indo anjing, ya udahlah pakai bahasa Turki, orang Indo juga udah pada pintar semua, nggak bodoh anjing. Iya sih, maksudnya kayak apa ya? Mungkin tahu Indonesia itu sasaran empuk untuk follower-follower Instagram dia. Pasarnya gampang. Iya nggak sih? Enggak, iya sih, bener. Kayak cari temen gampang atau cari apa-apa kayak orang Indonesia kalau udah ada sedikit tahu bahasa Indonesia pasti viral. Bener. Aduh, Berarti menandakan orang Indonesia itu kampungan rata-rata, bener nggak mas? rata-rata. Jangan semuanya. Anda dicekal pulang ke Indo, dihukum gantung Anda balik ke Indo. Polisi langsung tuh di Bandara Suta Terminal 3. Sakit Fikri Fadli. Eh, Iya pak, yuk ikut saya. Selamat kau disuntik COVID anjing, nggak suntik vaksin, suntik COVID kok anjing. Iya, yeah, tapi memang faktanya seperti itu gitu loh. Iya, ya nggak bisa dikumpungkiri juga. Tapi ya banyak orang yang menutup mata dan telinga, tidak peduli seakan ini tuh mereka menghargai kita, masa kita nggak menghargai mereka? Bukan karena menghargai atau tidak, tapi aneh aja gitu loh. Iya aneh gitu kan. Kadang mikir gini, oh, ini nggak tahu ya, ini keresahanku ya. Kayak misalkan beberapa negara itu kayak apa ya? Negara mereka terekspos ya biasa aja gitu loh. Ya udah gitu. Tapi ke Indonesia kayak seneng banget. Tahu ya? Iya kayak gitu, kayak bener-bener kayak ada viral dikit Indonesia gitu loh. Orang Indonya. Iya emang bener. Rata-rata orang Indo nggak semuanya. Yang di Gimana Turki kau juga juga itu. Ya di Turki juga. Oh iya. Ya di Turki juga. Yang kemarin bahkan yang ini mas, nikahan viral. Udah. Aku tidak mau komen. Oke. Aku dicekal. Itu Anjing. Main aman bangsat. Itu banyak masanya. Aku tidak berani. Ya sudah. Aku berhenti. Tidak akan membahas itu dulu. Oke. Ini obrolan intens ini. Bukan podcast. Kita nggak bisa. Kita tidak bisa. Bahaya antum. Antum bahaya. Lebih bahaya dibanding. Kau sama aku bergabung malah bahaya. Emang anjing. Aku takut. Tapi emang viral banget. Kita bicara viralnya aja, yang viral banget sih. Katanya sampai diartikan, ditranslate sampai 7 bahasa. Aku nggak tahu. Anjing. Sumpah demi Allah. Ada pakai bahasa Arab, oke. Turki ada, bahasa Inggris ada, Indonesia ada. Terus bahasa apa aku lupa. Kurdis ada, Kurdis. Sekarang ada orang Kurdis juga kan di Turki. Oke. Itu ya 7 bahasa. Aku sempat baca seperti itu. Ya sudah, kita no comment berarti ke situ. No comment. Semoga langgeng aja. Semoga aja. Samawa. Kita itu main aman. Aku main aman. Kau main perang anjing. Kan kalau aku main perang aku bahas lagi, aku terus lagi. Udah, tapi kalau udah kita aman. Aku tutup mata. Tapi emang Indonesia lagi viral sih, bener-bener lagi viral banget gitu. Untuk perkara gini lagi viral banget. Makanya. Kau pernah nggak ngerasain misalkan ada teman kelas, dia bilang negaramu negara gak aman, dia kayak sering gempa, sering banjir gitu loh. Aku pernah kayak digituin, sering tsunami gitu loh. Rawan felaket, rawan bencana. Pernah digituin nggak? Aku pernah sih. Kalau di kelasku belum, tapi orang Turki pernah ngomong kayak gitu. Oh, kayak misalkan Indonesia habis banjir. Tok deprem waria gitu. Gempa, habis banjir gempa, emang ya gitu. Ya gitulah fakta. Karena negara kita kan emang ring of fire kan. Memang bener-bener
api, kayak bahaya banget. Rawan untuk Bahaya banget. bencana emang kerasa banget sih. Emang kerasa. Mungkin tanah akhirat anjing. Tapi emang iya sih, daerah bangsat. Memancing perang. Tapi emang bener. Tapi kalau misalkan daerah sekitar-sekitaran kayak Amerika Latin juga sering gempa. Iya, Pokoknya sekitaran yang Ring of Fire itu, yang lempengan bumi itu emang sering gempa. emang sering gempa emang. Termasuk Jepang pun juga kan, Jepang. Jepang juga sama. Cuma mungkin apa ya? Lebih apa ya? Jepang tuh mungkin Lebih sering. nah Karena tapi lebih sering ke Indonesia. itu tuh habis banjir gempa, habis gempa langsung tanah longsor kayak combo, Iya. ulti Oh, gitu. Mungkin kalau negara lain kayak habis gempa udah beda berapa bulan ada lagi. Kok kita enggak? ada lagi. Iya. Makanya memang mau gimana lagi? Kita dilahirkan di kondisi seperti itu, demografisnya seperti itu. Hmm. Tapi keindahan alamnya bagus, Mas. Wah, bagus. Indonesia emang bagus sih. Tapi emang ya itulah. Ada Ya, resikonya di balik keindahan Indonesia berarti. benar. Ya itulah. Ya semoga Indonesia makin baik lah. Main aman. Makanya Main aman. makanya baru gue mau ngomong main aman langsung tahan gue bangsat. Tapi emang iya sih, saya bersyukur sih Indonesia. Tapi kau bangga gak ketika kau bilang aku orang Indonesia? Bangga gak pas di Turki? Bangga. Oke, kalau aku pribadi, aku awalnya biasa aja. Nggak bangga dan tidak terlalu bangga. Tapi ketika dibandingkan negara-negara lain kayak Afrika, negara-negara kayak Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, kita bersyukur. Bener. Negara Indonesia masih bagus, masih ratingnya tinggi dibanding negara-negara Afrika dan Arab-Arab yang perang-perang. Bener. Ya kan, aku kayak wah alhamdulillah gitu. Coba kau tinggal di Kongo, kau makan mulai. Kenapa? Contoh. Kongo nggak bakal lihat YouTube kau anjing. Kongo nggak bakal lihat YouTube kau anjing. Orang Kongo nggak bakal lihat YouTube kau bangsat. Barangkali ada pecinta Kongo, negara Kongo, kita dicekal. Solidaritas sahabat Kongo. Bangsat. Dicekal kita gitu. Tapi emang sih kita bersyukur sih Indonesia. Cuma semenjak di Turki berbagai orang yang aneh-aneh datang, pelajar-pelajar yang aneh-aneh, jadi makin pusing. Indonesia sekali jelek semua. Bener sih, bener. Jadi tanggung jawab kita tuh nggak cuma ke kita sendiri, tapi ke negara kita, gitu kan. Bahkan kalau misalkan ada teman satu provinsi, satu misalkan saudara Jawa Timur ada yang bermasalah, kita juga ikut malu gitu. Kayak libatnya ke kita juga gitu loh. Iya. Padahal yang ribet dia, yang pusing kita anjing kan. Kita yang kepikiran, yang dihina kita ujung-ujungnya. Gimana? Yang dihina kita. Kayak waktu itu Mas, yang video viral Kutahya yang disalahin seniornya lah, kan gue angkat tangan ngentot. Kalau kau ikut main baru kau yang salah. Kau main kagak, mencerca iya, masih disalahkan. Masih disalahkan kan anjing. Tuh kita capek lawan dunia itu kan nggak logis tuh. Kita main enggak, kita malah mengkritik, malah dikira kita yang salah, kan kocak. Iya. Gitu. Makanya emang aduh. Ini gunanya podcast kawan susah kayak gini nih. Berkeluh kesah. Itu berarti menandakan orang-orang yang komen, orang Indonesia yang komen ke gua, maksudnya yang walaupun gua nggak ada ikut campur sangkut pautnya di video itu, berarti mereka kurang kerjaan Mas. Mereka butuh perhatian dari seorang sakit mungkin. Padahal tidak butuh dan tidak penting. Benar anjing. Urusi saja orta lamamu. Jangan. Iya kan, saya kita tapi gimana lagi, Kip? Emang gitulah. Orang-orang Indo kayak gitu. Ada yang pinter banget. Pelajar Indonesia yang Turki pinter banget. Ada yang magang kemana-mana, Erasmus kemana-mana. Tapi sisi lain goblok banget. Yang sampah banget. Karena itu balik lagi ke niatnya masing-masing, Mas. Benar. Yes, soalnya kan rata-rata orang Indonesia tuh pertama di Indonesia gue kuliah di luar negeri buat belajar, menuntut ilmu, membangun peradaban yang cerah untuk ketika nanti balik ke Indonesia gue bisa membangun Indonesia lebih baik lagi gitu kan. Membawa
tahu-taunya Ya, Mbak ilmu yang bermanfaat. Indomie Story, main salju. Iya, bawa ilmu yang bermanfaat. Tiba-tiba di sini malah main salju. Habis itu foto-foto bareng-bareng bule-bule Turki. Habis itu ketika pas nggak lulus bahasa Turki, malah ujung-ujungnya balik ke Indonesia, kan anjing. Dengan alasan, gue bosen di Turki, Iya, nah bangsa, itu anjing, ngentot. kebaikan orang nggak mau mengaku salahnya, menyalahkan Iya, seakan bener. Turki bosen, padahal bukan bosen karena nggak bosen, bilang aja susah gitu. Kita ngakui, kita nggak lulus Tomer, kita ngakui susah. Iya. Kita gentleman untuk ngakui kalau Tomer susah gitu loh. Tapi kan banyak orang nggak mau ngakui kalau Tomer Iya. susah. Pasti Iya. sosoknya bilang, ya gua males-males aja waktu itu. Kenapa nggak bilang kau bilang susah gitu loh? Apa saja kita kok jujur gitu loh? Iya, emang bener. Bilang aja bahasa Turki itu susah, bukan jangan bilang bosen lah, Iya, anjing. simpel lah, sesimpel susah aja mereka nggak mau jujur. Apalagi yang Oh, lain. bener. Atau enggak bilang aja kayak kalau misalnya malu bodoh sekalian gitu ya, Mas. Iya, aku bodoh, aku Haiwan apa? Ah, Haiwan Gibi. hayawan gibi. Dan akelem hayawan gibi gitu kan. Ben Aptalem. Kan udah kelar gitu loh, gak usah aneh-aneh. Iya, Bosen itu aduh, malah aduh. bertele-tele. Iya, kayak sebetulnya jawaban yang klasik sebetulnya. Iya, itu sebenarnya kayak kita pun dibilang orang malas terserah, tapi kita kalau tanya orang, Turki susah nggak? Ya jawabnya susah. Udah, nggak usah Bener. aneh-aneh. Sok-sokan, ya agak mudah, agak susah. Enggak, emang susah, bos. Entot itu Mau, kalau misalnya agak susah, bilang aja kursus susah banget. iya, Kalau misalnya ada orang Indo nanya ke gue, Kip, bahasa Turki gimana? Ya udah, gue jawab realistis. Kalau lu suka belajar, lu rajin belajar, bakal mudah. bakal Kalau misalnya lu males, ya udah bakal sulit. Karena apa? Karena gue mau ya, gue nggak bisa menjudge bahasa Turki itu susah atau mudah. Karena gue mau balik ke diri lu sendiri. Lu cermin dulu diri lu sendiri. Mhm. Gue rajin nih. Ya udah. Oh, gue pintar gitu. Ya udah ke Turki. Kalau misalnya, oh, gue bodoh tapi gue rajin, nggak apa-apa. Berarti masih ada bisa berjuang dikit. Tapi kalau udah bodoh malas, itu tolol namanya, anjing. Itu udah ibarat perang, udah, aduh, di bom nuklir. Bener anjing, bener Udah, bener udah, bener. udah gak ada, mau ngapain lagi gitu loh. Gak ada titik untuk berusaha, gak ada, bingung gitu loh. Iya, iya. Aduh, apalagi makin lama, makin banyak orang Indo, makin susah belajar bahasa Turki. Karena apa? Kita Bener. ketemu orang Indo terus. Malah nggak Iya, nambah bahasa Turki. Itu malah kendala-kendala teman-teman anak-anak baru sih. Itu memang lebih, kita aja susah. Kita iya. 2017 saja masih susah. Apalagi yang sekarang yang banyak teman Indo, serumah sama teman-teman Indo. Anjing. Iya sih, Apalagi, bener bener. apalagi kelasnya online. Tatap Wah, muka aja gak paham, bahasa Turki masih gak lulus, apalagi online loh. iya. Malah Lagi sering online. nyontek kan? Malah sering Oh. nyontek kan? Bahkan ini Mas, ada di satu kota, gue nggak bisa menyebutkan kotanya. Oke. Gue dapat kabar, bahkan ketika mereka ujian dibantu sama seniornya. Gila. Nggak tahu gue di kota mana. Tapi kayak banyak sih kayak gitu. Tapi banyak sih. Kayaknya Itu berarti bakal ada. menandakan anjing, anak baru berarti saking begonya gitu ya, nggak bisa bahasa Turki anjing. Memang susah, Kip. Maksudnya, mau ngapain lagi gitu loh. Serumah bareng Bener. orang Indo. Maksudnya, dia juga bingung mau ngapain. Karena dia udah menyadari dirinya bego mungkin ya Mas ya. Dia tolol gitu. Nah, mungkin gini, ketika dibilang dirinya bego, sadar. Tapi ada dua opsi. Berusaha atau Oke. tidak. Oh iya. Nah, sekarang misalkan dia asrama. Asrama sepi. OT nggak ada pada di kampung masing-masing. Bener-bener. Jadi juga bingung gitu loh, Kip. Jadi sebenarnya kalau aku sama anak-anak baru, malah kasihan. Teman OT pada teman di kampung, halaman. Teman asing juga pasti ke rumah sendiri-sendiri. Kita Bener-bener. Omer online. Jadi kayak, mau ngapain juga bingung gitu loh. Iya Ya bener nggak sih. sih? Kayak bener, kalau kita kan memang kita salah. Waktu itu kita nggak belajar. Kita banyak main-main. Kita mengakui lah. Ya, Kita salah. kita akui Tapi, kita main-main lah. tapi kalau saat ini kondisi kayak bingung, serius. Oh jadi mungkin kalau kita pamer sekarang, aku pun juga bingung kalau dipikir-pikir lagi. Iya sih. Tapi kalau misalnya di kampusku sih, pamernya pada offline. Pamer offline. Pamer Oh, offline. Bener-bener tatap muka sekarang Mas. oh kalau aku nggak. Saya cuk A1 itu offline, Hah? A2 baru online. Karena kita kota gede. Enggak. Kota gede kan Kalau regulasi kota beda. tiga. Heeh. Kayak bener-bener nggak boleh tatap muka banget kalau Ya. regulasi kota gede gitu. Kalau misalnya di Dulu Benar dari awal mereka pamer udah offline. Wah anjing, kacau Pak.
Makanya transportasi susah mereka karena jarang. Oh, oh iya. Nah, tapi dia sekelas orang Indo semua atau gimana? Atau ada orang-orang asing? Ada Arabi. Setidaknya ada orang asing. Kita dulu Ya Indo benar. semua, Pak. Tapi pas gue tahun kedua dicampur sama Turkmen. Jadi mau nggak mau gue harus memacu Ah, lagi. Orang Turkmen kan Turkinya apa ya dasar ya. ngomong dasarnya udah anjing, orang Turkmen bahasanya udah bagus bangsat. Ya udah mau nggak mau gue harus nge-push lagi kan. Mereka kan bahasa Turki juga, bahasanya nggak jauh beda kayak bahasa Jauh beda, Turki. iya kan, kata gue anjing mereka udah pinter lagi, udah gue harus ngejar mereka gitu. Pas tahun kedua, pas tahun pertama mah emang barang Indonesia nggak ada efeknya, anjing nggak ada effortnya sama sekali. Bego anjing, pinter sendiri bangsat. Iya ya, kita waktu di Kerklari tahun pertama kita tidak berteman loh, saling sapa doang gitu. Hai Mas Neba, hai Sakib. Udah kenal menyesal anjing. Kenapa sih teman anjing? Bangsat. Udah kenal udah jadi penjahat sekarang Mas. Aduh, malah buron. Tapi aku nggak nyangka kalau kau bakal pindah ke Kutahya. Itu paling nggak nyangka. Aku waktu itu kau dari IMEM. Gara-gara mereka foto di depan Otogar. Aduh, kau perpisahan kau kayaknya. Kau cabut ke Kutahya. Aku masih di sekolahnya waktu itu. Iya. Itu pada rame kan, kayak IMEM cabut, terus Sukri cabut, kau cabut. Iya. Itu banyak yang cabut banget itu waktu tahun 2019 ya. 2019 bener. Aduh, sinyal. Oke. Aduh, ke Kutahya. Tapi lebih baik sih antum ke Kutahya. Kenapa nggak di Karabuk antum? Karabuk telat Mas, dan juga mahal SPP-nya. Itu nggak Oh, mampu. emang berapa Karabuk? Dulu Kemarin berapa dulu? dulu Ilahiyat bisa sampai 1.000 kalau kata Imam. Lupa gue. Anjing, wah kerasa banget ya. Pokoknya mahal. Atau kan Ilahiyat adalah fakultas dengan jurusan yang termurah ya biaya Iya, SPP-nya. normalnya. Ya, Di kampus normalnya gitu. manapun murah. Di kampus manapun murah. Murah, Bener. murah Ilahiyat. Dan juga paling mudah masuk. Nah, Iya, paling gampang orang masuk. paling masalahnya anjing, fakultas yang seharusnya murah aja bisa sampai ya sekitar 1.000 1.000. TL. Apalagi gue fakultas misalnya ngambil Teknik. fakultas yang teknik atau enggak ya sains kan lebih mahal lagi mungkin. Oke. Emang, tapi kok di Kutahya berapa? 400 ya? 500? 468. 468. Ya, 1 juta lah ya. Iya ada. Murah ya, murah. Murah. Saya berapa saya? Saya cuk aku 800. 850. Anjing, kali lipat yang entot. Murah. Murah, tapi kau berapa semester 1 juta? 1 juta. Penderitaanmu 1 juta juga. Penderitaanmu. Sama. Iya. Semakin murah Sama. SPP, semakin penderitaan semakin banyak. Berarti kawan-kawan kita di kota sebelah gitu juga dong, Mas. Wah, makin banyak juga. Aku bingung. Murah ya? Tapi Murah banget tuh malah. dulu berapa ya? 500.000 anjing. Sama ruang Iya. guru, sama Primagama mahal Primagama anjing. Bahkan bimbel-bimbel seperti Ruang guru. bimbel online gitu, ruang guru Zenius mungkin kita Masih lebih murah mahal. Sumpah kampus itu. murah banget sih. Tapi sekarang nggak ada lagi loh, Kip. Sekarang semenjak inflasi pada mahal semua loh per semester. Iya. Aku aja naik. Awalnya aku 720 jadi 850 sekarang. Naik 110. Kalau aku tetap stabil dari awal. Dari 2019 pertama kali masuk tetap stabil 468. Nggak ada penaikan sama sekali gitu. Ada penaikan sama sekali. Aku naik ya. Nah, aku bayangin gimana teman-teman swasta ya. Maksudnya masih gila banget ya. Maksudnya udah swasta Turce, Pak. Di swasta mungkin lebih mahal, kalau di sini juga mahal. Iya sih. Makin tolol anjing penderitaannya. Tapi harus. Itu kan mahal, no? Itu mahal, Mas. Tapi kok kenapa sulit ya, Mas? Apa? Itu kan padahal univ swasta tuh mahal. Iya. Aturan kan semakin mahal semakin mudah ya jalannya. Dipermudah lah. Dipermudah. Tapi mengapa dipersulit, anjing? Makanya itu berarti kuliah Turki emang tidak menjamin. Negeri swasta sama aja sama-sama susah gitu loh. Sama susah. Nah, tidak bisa kayak bilang, oh itu paling gampang. Nggak bisa jadi patokan. Iya. Kayak kalau misalnya bilang mudah, itu mungkin lu lihat dulu background-nya orangnya kayak gimana. Lu sama nggak kayak dia, pinter nggak, cerdas nggak. Kalau lu goblok, nggak usah deh anjing.
Kok nggak hokinya beda? Faktor dosen juga berpengaruh. Iya, faktor Dosennya dosen berpengaruh. baik, teman-temannya baik, itu bonus. Heeh. Tapi kalau dasar adalah kemampuan pribadi. Kalau kau pinter, dimanapun nggak masalah, Cok. Ya bener sih. Kalau Kalau kita pinter, pintar, kalau baik lagi. Kalau tolol ya, baik kalau lagi. Ada faktor X apa lagi gitu loh. sadar diri aja dulu lah mas, gitu ya Nah, mas. nah, kok antum kok benar sekali. Tapi aku tanya, Kip, kau Apa? setelah lulus, kira-kira mau nggak berkesempatan S2 di Turki? YTB. Ini enak loh, Kalau YTB. YTB boleh. Oke, oke. Kalau mandiri? Kalau YTB gue ambil sih mas. Oke. S2 Turki. S2 Turki, YTB gue ambil. Tapi kalau misalkan, eh tapi kau bakal abis lulus mau ngapain? Balik ke Indo dulu, kerja di Indo atau kerja di Turki gimana? Kayaknya kerja dulu sih. Kalau kerja di Indo atau di Turki, gue masih lihat nanti sih. Masih belum ke arah sono. Karena masih lama juga lulusnya kita. Karena masih lama Masih gitu. lama juga. Ya Masih. kerjakan apa yang ada di depan kita lah. Nggak usah kejauhan mikirnya anjing. Waduh, waduh. Bullshit kok. Jadi sakit teguh gue sekarang anjing. Tapi emang iya sih, setuju sih. Tapi kalau misalkan S2 YTB bakal kau ambil. Bakal gue ambil. Tapi pengen kau pengen negara mana? Kalau misalkan berkesempatan S2 beasiswa ke luar negeri, kau pengen negara mana? Ambil Jerman gue. Oke. Kenapa pengen Jerman? Jerman dulu. Karena mungkin bisa ini pabrik obat kan berkembang di Jerman ya mas ya. Aku nggak tahu perkembangan kayak gitu. Tapi di Eropa sih. Di Obat-obatan Eropa. pasti di Eropa paling kenceng, dan juga kalau misalnya gue lihat dari merek obat-obatan rata-rata, bukan rata-rata sih, malah kalau yang ku lihat ya Jerman paling ininya. Oke. Jadi aku pengen ke Jerman. Iya. Ambil kimia lagi atau gimana? Tetap ambil kimia, nggak mungkin dong gue S2 ngambil HI anjing. S1 kimia masa Hubung, S2 HI goblok. hubungan ilahi. HI hubungan ilahi. Ilahi. Rusuh. Aduh. Tapi ya gimana ya? Tapi ya keren sih. Seenggaknya ada gambaran lah. Kita kan ya nggak kerasa loh, Kip. Hampir menuju lulus nggak kerasa loh. Minimal ada Apa? gambaran lah. Iya. Minimal ada gambaran untuk kita mau fokus kemana, S2 atau kerja gitu. Tapi kalau kerja bakal ke bidang kimia juga. Mungkin iya, atau enggak buka resto. Kok bisnis antum? Kok menyimpang sekali? Karena kalau menurut gue, ketika pas gue milih jurusan gue kayak milih lauk warteg, itu gue udah berpikir bahwa jurusan gue walaupun kuliah apapun, masa depan gue nggak akan, belum tentu seperti jurusan gue. Wow. Nice quotes. Keren. Anjing, jadi motivator ngentot. Sok-sokan, padahal kuliah susah. Bener, anak Kutahya kalau nonton begini anjing, sakit anjing udah tuh. Di blacklist kok jadi mahasiswa Kutahya kok. Bener anjing. Tapi Jadi bijak ngentot. bijak bukan karena apa, tapi karena keadaan. Bener. Karena masa kita susah masih nggak bijak, minimal bijak lah. Iya sih. Minimal. Itu sih, oke. Wow, gila sih. Sakit temanku. Alah bacot, neba anjing. Ngentot. Bisa lu mujinya bangsat. Ini tuh mensupport antum. Masih Support. menyalahkan Ana loh. Ana mensupport antum. Antum tuh support tapi kayak anjing, tahu gak? Menjatuhkan harusnya. Niatnya menjatuhkan. Bahkan kita kan emang jelas ya, hidup untuk menjatuhkan anjing, nggak ada saling mensupport bangsat. Iya sih, tapi emang bener sih. Tugas orang lain adalah menjatuhkan kita. Tugas kita adalah mensupport diri kita sendiri. Itu doang. Bener. Itu quotes paling bagus dari aku. Karena sumpah mas, banyak apa ya, teman-temanku juga kayak posting motivasinya di mana ketika aku melihat itu, fuck anjing ngentot gitu. Itu seperti teman antum dulu. Aku pernah tahu di Kerklareli ada sahabat antum bikin quotes motivasi terus. Tapi sekarang aku nggak.
Sekarang aku nggak tahu keadaan dia gimana Nah, anjing. nggak tahu, nggak ada juga. Tapi teman antum tuh, teman Ana juga. Iya, sama-sama teman kita, Cuk. Salah teman kita. Kok nggak asing? Tiap hari tuh motivasi terus. Tapi nggak tahu sekarang. Jadi belatung atau jadi monster. Bener. Nah, di mana ya, teman-temanku juga sini ada tuh yang suka apa kayak ngasih quotes motivasi buat motivasi hidup gitu kan. Heeh. Dalam hati gue, anjing di hadapan gue tuh nggak bakal mempan anjing beginian ngentot. Lu tuh ngasih semangat hidup tuh harus begini, kata gue anjing udahlah tai ini nggak Ah, mempan bagi gue. nah, Gue maksudnya gini loh. kadang-kadang mau gue lempar HP gue anjing. Habis lihat quotes itu. Kayak nggak mood gitu ya. Maksudnya kalau dia gembel, dia juga pemalas, Hmm. dia belangsak, ternyata dia berubah jadi sukses. Kita ngikutin. Ada bukti Iya. konkret. Sukses Hmm. kagak, bikin story mulu, nggak ada. Apa yang Kalau diikutin gitu loh. kalau temanku ini termasuk apa ya Mas ya? Bisa dibilang lumayan lah masa depannya ada gitu kan. Oke, Maksudnya kayak pinter iya, maksudnya ada lah orangnya. oke, 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 Kalau kalau misalnya secara segi kepintaran mungkin aku di bawah gitu kan, paling bawah kalau dibandingkan sama dia. oke, oke, oke. Dalam segi bijak, organisasi dia lebih atas lah daripada gua gitu kan. Oke, udah dia di kondisi atas terus ya. Kondisi atas lah istilahnya. Oke. Maksudnya ya mungkin dia juga pernah dari susah tapi dia bisa ngerangkak lebih cepat daripada gua. Nah, kata gua, Kau mah ya udah salto, cok. ah, Kau mah nggak merangkak, kau jalan salto anjing, dikit-dikit salto. Hidup kau susah anjing. bangsat. Ya udah Terus, kalau ketika pas lihat motivasi kayak gue oke nggak apa-apa lu ngepost motivasi nggak apa-apa tapi ya hak gue untuk kalau misalnya gue juga emang gak suka gitu kan. hmm, Udah kata iya gue sih. anjing apaan sih gitu, kata gue ngentot lah mau gue lempar tuh apa gue mau Iya. gue pecahin tapi gue baru inget anjing ntar gue ngechat siapa bangsat. Ada HP gak ada ngechat kan? Sama kayak aku. Iya sih sama iya sih mending jual aja ya Mas ya bener. Ih, jual HP. Kita percuma ada HP. Internet per bulan bayar, tapi Heeh, gak ada yang ngechat. udah jual HP aja Udahlah, pengen jual HP, lempar aja tapi udah. lempar gak ada duit ya, goblok. Iya bang iya bener. Mending jual HP aja. Ya Allah, ya Allah. Pelik emang ya. Kita rela loh demi penonton, pendengar dan penonton ini. Jam Apa 12 siang mendengarkan ocehan kita ini loh. Nggak penting sih emang. emang nggak penting kita tuh nggak pernah penting Mas. Nggak pernah Kita penting. nggak pernah penting dan juga nggak mau jadi orang penting. Kayak kecuali Setidaknya, kau ngentot anjing masuk PPI tai kontol. jadi gini kawanku. Aku itu Apa? bosen cari aktivitas apa gitu loh, Kip. Sumpah, kok hidup, Nah, jujur hidup kita apa nih nggak jauh beda. Kuliah nilai jelek, kuliah nilai susah, teman-teman heeh, aneh. Apa aja? heeh, Apa gitu? Masa kita gitu mulu, cok, kehidupan. bener Hidup anjing. hidup menderita mati sengsara lagi gitu, cok. Iya sih bener. Kuliah masih lama. Heeh, Otak pas-pasan apa? Maksudnya apa lagi gitu loh. bener sih. Cuma nah mungkin karena kenapa aku ikut PPI Konya wilayah karena satu kota. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih intens ke teman-teman. Sering ketemu Iya. orang. Karena aku suka ketemu orang. Tapi kok PPI Turki, aku udah enggak karena ribet. Aku udah Ah, kita udah mengalami daftar PPI Turki ditolak kita. Ingat tahun kemarin. tapi Anda sempat keterima kan di 2 Nah, tahun yang lalu. iya 2 tahun lalu. Tapi Heeh, kan ribet. Aku sadar itu ribet sebenarnya. ah, Itu sih. ini aku juga nggak ada niatan daftar lagi ke PPI. Udah Aku kau sudah kau mending daftar. Kau kenapa nggak daftar PPI Dunia? pengen sih anjing. Kau coba daftar, Kit. Kau daftar? Enggak. Aku udah PPI Konya. Hai anjing. Apa radio PPI Turki? Aku Radio B pingin Dunia. sih. Aduh, PPI Dunia mah ribet, Cok. Radio B Dunia, Cuk. Ribet Ri- ya? Ribetnya tuh pertama, kalau kau live, kau ngepasin jam partner kau jam berapa. Anjing ya Nah, juga sih aku bener. aku aku males bukan masalah ngobrolnya, ngobrol nggak masalah, teknis nggak masalah. Ah, Menyamakan jamnya itu yang susah. iya sih bener. Entah dikira kita hilang-hilangan, dikira kita Ah, alasan terus nggak mau kerja, hmm, bingung. ya juga sih. Bener Aku juga. minus, aku minus itu doang sih. Penyamaan jamnya itu loh susah. Ah, iya 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 iya. Paham gua. Nah, kau pengen aktif Berarti mana? Aktif mana? Radio PP Turki lagi enggak? PP Turki lagi mungkin.
Radio PP Turki. Aku paling Radio PP Turki lagi mungkin ya. Soalnya biar enak lagi aja. Karena setahun kita udah tahu lah gambaran jadi penyiar gimana. Benar. Terus kita udah main podcast gini. Setidaknya udah tahu cara ngobrol gimana. Dulu kan kita nggak tahu, Cok. Ngobrol canggung. Iya juga sih. Kita minimal udah tahu basicnya lah. Nah, aku yang tahu minimal basicnya aja. Kalau aku sih buat ngelatih ketika misalnya aku di partner baru lagi, nah aku gimana cara nyesuaiin sama partner baru. Oke. Kalau dulu kan kita masih cara gimana ngomong. Nah, kalau sekarang penyesuaian. Cara penyesuaian dengan partner baru sama cara kita bisa ngeblend sama narasumbernya. Karena itu hal yang paling sulit. Oh iya, narasumber kan juga harus tahu gimana pemikiran dia. Bagus. Iya. Bagus. Udah, kok aku daftar juga lah. Anjing. Tapi aku jujur loh, kita nggak pernah nyangka kita akan berteman. Gue juga nggak pernah menyangka anjing kita berteman. Bakal sedekat ini. Saya seintens kita berteman gitu loh. Saya selama kita di Kertlarelis tahun ya nggak sama dekat. Pas di ya karena lingkungan kau kan langsung bebas ya. Kalau lingkungan gue dikekang dulu. Ayo Saki, di kayak tapir tersesat Mas, judul kayak ujung-ujungnya. Ayo ikut ini, ikut itu. Padahal diriku udah memberontak, aku nggak mau. Tapi masalahnya teman-teman gue waktu itu cuman 10 orang doang ya, karena kita pakai kloter 1, 2, 3 per kloter. Iya, 1-2-nya mungkin udah ngeblend, 3-nya belum. Nah, ketika gue mau ngeblend, ntar ujung-ujungnya lu nggak deket lagi sama kita. Ntar kalau misalnya gue cerita ke lu, ntar bakal bocor ke sini-sini. Kan anjing serba salah, gentot. Tapi pas tahun kedua kok banyak temen kan? Udah mulai membaur kan? Tahun kedua. Udah mulai membaur ya. Udah bisa nyaman dengan kondisi teman-teman, bisa menyesuaikan lah. Udah. Aduh. Sakit. Bahkan tahun ketiga gue di Dumlu Pendar, tahun 3 mau tahun keempat juga ya udah makin ngeblend, makin cak-cakin juga anjing. Iya sih, karena kondisi sih. Iya sih. Udah beda lah. Kita udah bisa menyesuaikan lah. Tapi kayak iya sih, aku bakal ikut Radio PP Turki lagi untuk kedua kalinya. Sama. Jadi penyiar lah, bodo amat. Ngobrol-ngobrol juga paling gini-gini juga. Iya. Kok dulu kan mungkin agak canggung dulu kan, kayak nggak enak kan, takut gimana, takut offset. Sekarang bodo amat anjing. Kalau udah filter keceplosan ya udahlah, mohon maaf saya keceplosan. Tapi masalahnya kalau di radio itu kita nggak bisa ngomong seenak jidat, Mas. Harus bener-bener dipager. Nah, oke. Ada pagernya. Nah, iya bener sih. Tapi setidaknya satu, kalau kita udah berkecimpung, maka kita bisa bikin project lagi, Kip. Iya. Kita makin intens ngobrol-ngobrol terus. Tapi makanya juga masuk gue ke Radio PP Turki itu kayak pengen bisa ngefilter omongan. Jadi kayak ada challenging tersendiri lah gitu kan. Nah, mana yang obrolan yang ini yang dibuat konsumsi publik sama buat konsumsi pribadi dan teman-teman. Dibedain gitu loh. Itu yang susah sih. Aku juga gitu berusaha belajar kayak gitu aku. Makanya itu kan. Sementara lumayan susah tuh pas kemarin siaran awal-awal tuh kagok tuh dimarahin tuh anjing, kata gue goblok. Oh, sama siapa? Aku sama Vira. Oh, itu oke. Yang kau canggung banget ya? Kau sering nabrak ya? Gue sering nabrak. Karena di podcast pun kadang-kadang kalau misalnya gue suka nabrak. Dan juga gue belum ngerti tempo, belum bisa main tempo pas kemarin. Oke. Nah, pas main tempo ya baru nih project sebelah nih yang bersama kawan-kawan Kutahya gitu kan. Tempo begini, cerita Kutahya gitu. Apa cerita Kutahya? Podcast Kutahya punya suara. Cerita atau suara cerita? Ku tampol gua anjing. Kutahya punya suara, Cuk. Yang podcastnya Kutahya punya suara. Oh, aku kira yang Kutahya punya cerita itu apa ya? Kayak lebih nabrak ke ini project adik kelas kau, bangsat. Siapa anjing? Ada goblok. Aku tidak kenal. Gak usah nyebut namanya. Aku tidak kenal. Aku lupa. Aku tidak kenal. Anjing. Aku tidak kenal. Oke, kita hentikan. Bahaya. Aku mikir, siapa anjing? Aku Tai anjing. Nah, karena kejadian itu jadi ya udah Kutahya punya cerita juga nggak dilanjut lagi, ya udah jadi Kutahya punya suara. Kita lari ke podcast. Jadi udah dilarikan ke podcast. Jadi udah ganti nama ya. Udah beda genre, udah beda kepemilikan.
Iya, karena Jody Kuntaya punya suara, kalau cerita kan karena harus on kamera ya, kadang-kadang gue juga suka kagok di on kamera Oke. pertama-tama gitu kan. Tapi ya udah Mhm. habis itu kayak kesini mah udah biasa, tapi ya kayak agak sedikit difilter lah karena konsumsinya akan lebih banyak. Nah, Oke, ketika oke. Kuntaya punya suara kan kayak apa ya, gue ya udah gue diberi kebebasan untuk kayak gue ngebawa ngebawa apa ya, ngebawa cara cara apa, gue menya cara gue menyiarkan di podcast gue sendiri. Oke, sekali kalau kau udah megang Jadi ya handle sendiri kata-kata enak. kotor, ada semua, Jadi tidak filter. ada hak sendiri, ada hak penuh lah, Iya, ada hak yang besar untuk ada mengontrol. hak sendiri. Bener, itu yang susah sih. Ibarat kalau kita gini kan punya kita kan, ya udah, kita kok terserah kita ngomong-ngomong apa, hakmu dan hakku gitu loh. Nggak ada yang Bener bener. saling berebut gitu loh. Ya udah gitu lah. Kau ngomong kasar coba. Iya. Kalau kau udah offset, aku tidak, tidak. Jangan Kau sahabatku. kau anjing ya, kau main aman dikira Tidak aku main suka aman. ngomong anjing. Karena aku pernah diserang itu, Gip, yang aku cerita itu loh. YouTubeku dibilang aku gini, gini, gini. Nggak menghargai tanah Turki. Itu aku udah males banget. Kayak, aduh, itu. Jadi Berarti kayak, kesimpulannya adalah jangan main YouTube bangsat. masalahnya aku kalau podcast kurang. Kalau podcast tuh kalau ngomong sendiri nggak enak, Gip. Aku tipikal nggak bisa ngomong sendiri kalau di podcast. Jadi kayak, aku kan, Ah, jadi kayak jelek banget kayak ngomong harus ada partner ngobrol gitu. Kalau aku, ngomong. Iya tahu tahu. oke. Ini Kalau juga aku sih kalau sebetulnya udah kan awal-awal emang gue dari sendiri ya, jadi ya udah, jadi bisa bisa menyesuaikan ketika sendiri. menyesuaikan. Iya sih, tapi kok aku lebih cocok ke ada partner. Kalau partner soalnya susah mas, partner satunya mungkin susah diajak. Kok bisa Kayak gitu? misalnya pas di Clarelli tuh ada tuh satu anak baru yang 2019 ngajakin buat podcast berpartner, tapi Mhm. nggak konsisten. Oke, kok main sendiri single player? Akhirnya gue ya udahlah main single player lagi, gue lari lagi ke podcast gue. Bahkan tuh gue sampai mendirikan apa platform podcast baru lagi, tapi kalau kata gue ya udahlah, udah dia juga udah kayak gini, kayak males juga susah dihubungin kan. Ya Mhm, udah, mhm. udah jadi apa kayak ya udahlah, mending hentikan. Dan juga ketika pas 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 gue mulai siarannya jadi kayak agak terbata-bata. Oke, jadi kayak beda ya. Memang enak kayak gitu sih. Pertama, Heeh. sama-sama nih pingin. Yang kedua, Ah, spontanitas. Kita nggak ada topik iya, loh, sumpah. Kita nggak ada topik dari tadi. Kita ngalir ngomong. Kita ngalir ngomong dari tadi, ya kan? kita ngalir ngomong, ngalir menghujat, ngalir menghina Tapi aku cari semua. aman. Aku cari aman. Dari aman ngentot emang anjing. Itu trikku cari aman. Kalau udah antum bahaya, aku cari aman. Antum udah offset 2 kali, hampir nyerang berkali-kali orang. Aku udah diam. Tapi kalau misalnya gue emang biasa nyerang sih mas. Kau nyerang mulu, aku defense. Iya kau tuh defense, makanya ketika kau nyerang kau defense, ya Berhenti. udah aku berhenti gitu kan. Di aku defense. Makanya aku udah dulu kan sering ngomong kasar juga ketika di YouTube. Tapi semenjak itu udah bertambah usia, udah 24 ke Iya 25 juga. masih ngomong kasar. Kau gak dapet pacar, Bos. Mertua kau nangis anjing, punya calon bikin YouTube ngomong kasar. Tapi Makanya aku udah tapi jaga gini, omongan aku. Kenapa? tapi gini mas, kalau misalnya aku kenapa kenapa aku nggak mau, bukan nggak mau jaga omongan, tetap kalau misalnya di hadapan publik tetap jaga omongan, tapi kenapa di konten Pribadi. kayak pribadi gitu, kayak kenapa nggak mau jaga omongan, ya udah biar orang tahu gue gimana ya. Biar gue Ah, tuh nggak mau menutupi gue gitu. gak munafik. Kayak memang sih nggak munafik, memang sih Oke. bakal sulit dapet pacar. Bahkan gue terkadang suka ditegur sama Ngomong beberapa cewek. kasar. Iya ngomong kasar mulu, bang sakit kasar gitu ya. Kata gue ya ini gue Nah, gitu. mungkin karena aku pernah sempet terkenal. Jadi ada Nah, masa, kalau aku ngomong kasar, hmm, kasarlah terus, pasti bakal ah, disorot. Itu. bener Karena aku udah ada nama dulunya. 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 Sekarang udah enggak. Dulu sempat ada nama. Nah, itu sempat itu viral. Tapi kalau misalkan aku nggak jaga omongan lagi malah bahaya. Karena Ah, adikku nonton YouTube yang kecil. Makanya orang tua aku tahu, makanya aku dimarahin sama keluargaku kalau ngomong kasar. kalau makanya aku juga takut lari ke YouTube karena takut ditonton sama kedua orang Nah, tuaku. ya, itu. Makanya kau cari podcast cari aman, aman banget.
Karena orang Sebetulnya cari aman. nggak tahu muka kau, tapi tahu suara kau podcast. Iya. Dan juga ya udah kalau kedua orang tua aku juga kayak gimana ya? Mungkin sekarang udah kayak ngelepas lah gitu kan. Ya kalau misalnya pun juga bakal dimarahin ya gue bilang ya ini apa ya kebebasan buat ini aja sih berkonten segala macem. Ya kalau di hadapan yang lain mah nggak bakal. Oke. Tahu kondisinya. Sebenarnya kita udah Tahu dewasa. kondisi. Ya karena kita juga udah dewasa. Dan juga gue karena, juga malas nahan sih mas. Udah terlalu malas nahan jadi udahlah lepas aja. Oke, kalau aku karena dulu sering kayak gitu, mungkin satu saat kau akan rasain kayak aku. Ketika kau bikin vlog, ternyata orang pada nggak setuju. Kalau satu Bener. orang hujat, dua orang hujat, kalau misalkan yang hujat 30 orang, itu berarti. Nah, maksudnya lihat kondisi pasar dulu. Kalau pasarannya masih nerima, oke. Kalau pasarannya udah banyak yang menolak, nah itu aku udah nggak berani. Ibarat kayak mungkin aku terlalu over gitu, terlalu offset lah gitu. Iya. Kalau misalnya aku malah gini, kan kadang-kadang anak-anak Kutahya kalau misalnya udah pernah face to face sama gue ngobrol, gaya tempo bicara gue ketika gue di hadapan publik atau enggak dalam grup chat WhatsApp itu akan berbeda gitu. Ketika misalnya grup chat WhatsApp, ya udah kadang-kadang situ kata-kata kotorku semuanya keluar. Misalnya kayak kemarin tuh disuruh isi form sama PPI wilayah, kan aku masuk wilayah bursa ya, jadi masuk isi form sama PPI bursa. Nah, ada beberapa orang yang maksudnya banyak lah anak Kutahya yang belum ngisi form tersebut hingga akhirnya habis itu gue marahin tuh anak Kutahya, terus gue tag namanya salah satu yang belum ngisi tuh, gue tag di WhatsApp, isi formnya Pukima anjing. Kayak bener-bener ya udah, jadi gue kata-kata walaupun pada nggak setuju tapi ya ini konsekuensi lu karena ya lu memancing gue dulu. Oke, udah ada form tinggal isi. Kau penanggung jawabnya. Jadi kalau ada apa-apa kau yang salahin. Jadi nggak salah sih. Kalau itu bener. ya itu nggak salah kok. Misalnya situasi lah. Jadi ya kalau lihat si kontol dulu. Situasi, kondisi, toleransi si kontol. Oh gitu ya, anjing. Lihat si kontol dulu. Bangsat, anjing. Maksudnya bener, saya lihat dulu kondisi sama toleransi dulu. Kalau misalnya nggak bisa ditoleransi ya ngapain? Dibaik-baikin, harus dikasarin. Bener, makanya sekarang pun juga udah capek lah istilahnya, jadi bukan jadi orang baik, jadi orang bener istilahnya mas. Lagi titik pengen dark mode berarti, mode menyerang berarti. Ya, emang lagi mode menyerang, bahkan sekarang aku pun kayaknya bakal mungkin nanti kan apa ya, mungkin gue bakal menyerang seluruh anak Kutahya, jadi kayak sakit versus everybody versus anak Kutahya mungkin kau bisa. Semua ormas kayak tretan coki kok. Bukan ormas cok, karena ada beberapa yang dimana keresahan gue yang benar-benar resah, kayak misalnya gini deh mas. Mas pernah kan kayak apa ya, disuruh bantu-bantu mungkin anak baru segala macem. Iya, tapi nggak terlalu over sih, karena ada PPI-nya kita. Iya kan, masalah kalau Kutahya kan belum ada PPI-nya ya. Di sisi lain juga PPI wilayah pun juga bursa jauh banget kalau untuk ngurusin 42 tapir ini kan. Tapi gitu. Kok lebih dekat kemana? Ke bursa atau Banderma sebenarnya kalau dari wilayah? Kayaknya lebih deket ke bursa sih. Oke, berarti kok Kutahya deket mana sih? Deket koknya agak jauh kan? saya deket gak? Deket gak? Ya deket 1 jam. Oh, tapi saya masih gabungan Ankara ya? Masih gabungan Ankara. Oh, oke. Ribet juga ya. Makanya lumayan ribet. Makanya itu kan abis tuh udah tuh. Mana ya? Tadi sampai mana sih anjing, gue lupa kan. Yang kok ngurus-ngurus anak baru. Iya, ngurus-ngurus anak baru gitu kan, hingga akhirnya beberapa anak rumahku kan juga termasuk yang baru datang kemarin ya. Oke. Nah, ngomong udah bang, lu ngapain sih ngurusin anak-anak yang baru gitu. Dalam hati gue, anjing. Lu kalau misalnya nggak ada para sesepuh lu, 3 sesepuh lu siapa yang bakal ngurusin lu lagi, anjing, balik lagi ke situ. Jadi mereka kayak seolah-olah ngecak-cakin gua, tapi sebetulnya lu kemakan omongan lu sendiri gitu. Lu ngapain sih ngurusin mereka bang, gini. Wait, gua juga nggak mau ngurusin lu ketika pas kesini, anjing. Yang ribet tapi, siapa? Iya, entot kata gua. Maksudnya ya gue juga kadang kemarin kan sempet gue kayak bukan dimarahin sih, lebih kayak diserang lah gue sama anak-anak juga, karena kan gue juga keluar dari grup Kutahya ya. Anak-anak Kutahya semuanya mungkin ada yang bilang bang lu lepas tanggung jawab gitu kan. Gue bilang wait, gue sekarang lagi kosong, gue lagi senggang nih, belum ada kerjaan dari atasan gitu kan.
Atasan belum ngasih gue kerjaan, jadi ya udah, ya ketika gue keluar sekarang ya karena gue lagi nggak ada kerjaan dari atasan ya kenapa enggak gitu. Terus kecuali kalau misalnya atasan udah ngasih gue kerjaan baru gue masuk lagi. Oke. Tergantung atasan ngasih kerjaannya gimana. Kalau misalnya dia ngasih kerjaan ke gue buat anak kota ya udah gue masuk, gue kasih kerjaannya. Kalau misalnya gue lagi kosong ya udah ya sekarang gue lagi keluar gitu kan. Dan juga Menikmati libur gitu ya. menikmati libur lah gitu. Dan juga ya anak kotanya ngomong lu tuh terlalu overthinking, lu terlalu begini apa ya, terlalu ngurusin anak baru segala macam. Dalam hati gue, anjing lu tuh juga diurusin sama gue bangsat. Bukan sama gue maksudnya sama senior-senior juga, sama siapa, sama Habib yang udah berak sekarang juga, yang udah pindah ke Indo, sama Erwan juga gitu yang udah balik Indo juga gitu kan. Dan juga sama ada Soki gitu yang udah balik Indo. Maksudnya kalau misalnya lu nggak ada 4 orang ini gitu, Siapa gitu loh. siapa yang mau ngurusin gitu. Bahkan senior cewek pun juga ada gitu kan, yang mungkin juga mereka ngebantu lu juga. Ya kalau misalnya nggak ada senior-senior lu, siapa yang mau ngebantuin lu? Ini Gitu. benar-benar. Dan juga gue juga melakukan ini karena waktu pas ketika gue datang ke sini gue juga dibantu sama sesepuh sini juga sama Habib gitu kan. Oke. Sama Habib gue dibantu, ya udah Habib membantu gue tanpa rasa apa ya, tanpa gue harus ngebayar Utang budi. utang budi lah gitu kan. Ya udah berarti ya udah gue meneruskan aja apa yang udah ada gitu. Bukan berarti gue berhenti. Itu sih Bang, sempet tuh gue kemarin cak-cakin gitu tuh. Udah lu lepas aja anak baru udah gini-gini. Ya udah dalam hati gue, anjing balik lagi lu dah, gimana ngentot gitu kan. Iya benar. Nah, bukan berarti gue bilang kayak gini kalau nggak ada lu berarti kita nggak bisa apa-apa, nggak kayak gitu. Tapi ya back to reality aja. Kemarin gimana tolonglah itu. tolonglah Sama-sama memahami lah. saling memahami, tolonglah back to reality aja lah kita gitu. Itu juga udah terjadi kemarin, nggak bisa lu ulangin lagi, nggak bisa lu reset lagi tombolnya, udah ya udah maksudnya jangan kayak gitulah gitu. Maksudnya dan kayak gitu. itu udah susah, jangan nambah beban gitu loh. Bener anjir, iya itu Mas, makanya kataku juga bahkan apa ya, aku sendiri pun bukan kurang betah, makanya kan aku juga sempet kalau misalnya Mas Neba juga tahu kan, gue pengen pindah asrama kan. Oke, sempat Karena ada obrolan pindah asrama, benar. pindah asrama dan juga emang itu udah keputusan mutlak karena di sisi lain ketika gue di sini bahkan apa ya gue mau melakukan apapun ya kayak selalu diganggu, gue selalu dikritik, selalu kayak nggak nyaman gitu kan. Karena walaupun oke lah lu ngapain sih dengerin kata-kata orang, tapi kalau misalnya kata-kata itu sering masuk ke kuping lu kan lama-kelamaan lu jadi risih. Kepikiran. Iya, benar. Kepikiran, ya enggak sih? Bukan Iya. lu berarti nggak bisa lu berarti orangnya tipikal dengerin orang lain. Enggak, tapi kalau misalnya itu kuping sumpah kayak capek. Lu capek kan jadinya. Kayak misalnya lu bacain rukiah ke jin kan, jin pasti kabur kan. Ya sama kayak gitu, konsepnya gitu. Itu maksudnya jin pertama kuat, 2 biasa. 10 kali ya jin cabut lah. Cabut karena nggak kuat ya. Iya. Konsepnya sama seperti itu. Apalagi gitu. manusia kan. Apalagi manusia gitu kan. Ya udah kata gue, anjing. Makanya kata gue, oke lah gue pengen pindah ke asrama karena gue pengen relax dulu kepala gue, dan juga kedua adalah ya ketika gue mau melakukan sesuatu gue nggak harus tanpa melalui intervensi lu. Oke, ya udah kayak anak-anak gitu. Jadi ya kayak gue pengen bebas lah istilahnya. Tapi lebih mahal asrama atau di rumah kalau kau? Sebetulnya lebih mahal asrama, tapi kan ada asrama yang gratis. Seriusan? Sulaimani? Gratis sih, lebih murah lah itu konotasinya. 3 juta per tahun, Mas. 3 juta per tahun. Obrolan besok gitu. Besok tentang keuangan di Turki. Hari ini tentang apa? Tentang ngawur anjing, sumpah. Anjing kita nggak tahu, anjing aku aja nggak tahu topik apaan anjing. Sumpah kita juga nggak tahu, Cok. Aku nggak tahu sumpah. Sumpah. Maksudnya mulai besok kita keuangan ya. Keuangan tinggal di Turki. Kemarin pertama udah jelas, pulang Turki susah. Ini dua nggak jelas. Tapi aku upload. Tetap gue juga upload, tapi tunggu episode gue kelar dulu di podcast, baru gue lempar. Oke, ketik besok keuangan ya. Ini seru. Besok keuangan tuh benar-benar masing-masing. Masing-masing ya. Karena semua orang nggak pernah tahu expose berapa biaya pribadi per orang. Taunya cuma general. Turki murah, tapi nggak tahu bener. orang berapa. Oke.
bener. Mungkin kalau sekarang kayaknya kalau gue perhatikan kita tentang lingkungan sih Mas. Iya nggak sih? Kita Iya, ngebahas lingkungan kita di sekitar kita bener. lingkungan, cara bersosial di Turki. Di Turki dan juga kita juga ngebahas lingkungan kita gimana. Iya, iya, oke. Lingkungan itu sih kayak gitu kan kalau lingkungan Mas Eba kan orang pintar gitu ya. Ya, YTB. Mungkin IPK 3 ya. IPK 3 semua ya. Wah, kau IPK aku dulu 2 udah insecure, Pak. Kau pengen berat. Pengen cabut berkas kau. Anjing. Ya, sini YTB semua, sini. Ntar kita Makanya bahas lagi. Ini banyak, ini seru. Ini kita cukup sampai sini karena kebaikan denger bosen denger bacot antum. budget antum pun juga bakal bosan anjing. Iya, sama-sama bosen. Kita itu udah produktif, sharing-sharing. Bener. Terima kasih Anjing. Sakib Terima kasih telah Neba. membuat apa? Kawan Susah podcast. Kawan susah podcast anjing. Namanya Kalau udah kasus Mas, kawan susah. Bisa di kasus, kita berkasus bangsat. iya sih. Kasus kawan susah tuh. Anjing, kok makin nambah-nambah bebanku anjing. Kawan susah kayak susah semua. Tapi gak apa-apa. Terima kasih telah ini yang kedua. Ini nggak nyangka loh. Sama-sama kosong langsung bikin. Sespontan itu kita. Iya benar. Seniat itu kita bikin podcast. Karena nggak ada, mungkin ada sih yang lebihnya, tapi kalau yang lebihnya kan masih diatur jadwalnya ya. Iya, kita nggak ada. Kalau ini kita nggak diatur. Topiknya nggak ada. Topik lo nggak ada. Udah sejam. Makanya. Ini udah sejam kayak. Udah sejam. Oke, Belum kayak gitu, Mas. aku pause dulu ya. Terima kasih Sakib. Oke. Aku pause.